Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Su Yi baru saja bangun ketika Qi Guangdiao tiba dengan bayangan itu. Itu adalah malam kerja keras lagi tadi malam, tapi Su Yi bersemangat. Inilah keindahan kultivasi ganda. Su Yi bersyukur bahwa sejak kultivasi ganda, latar belakang brokat teh di sekte bela diri bawaan telah ditempa dengan sangat kuat. Seperti tahun lebih muda. Ketika dia berjalan keluar dari paviliun Mingkuan, Su Yi melihat bahwa Ning Xiyu sedang berbicara dengan seorang wanita berpakaian linen tua. Rotan abu-abu setipis jari dibungkus sarungnya. Jika bukan karena kekurangan jakun, dan pemandangan di dadanya cukup besar, Su Yi hampir berpikir bahwa ini adalah pria yang ceroboh dan ceroboh. Rekan Taois, ini adalah tetua agung dari paviliun Sifang di Dazu. Kali ini saya datang untuk menjemput Anda ke Dakin. Ning Siji memperkenalkan Su Yi sambil tersenyum. Su Yi tercengang, ini adalah tetua agung yang luar biasa, negara dan kota, seperti peri di langit yang dikatakan Biksu Hongji. Nama saya Flower Tradewin dan saya telah melihat Su Gongzi. Saya melihat wanita berbaju karung maju dan berbicara dengan lembut dan murah hati. Baru saat itulah Su Yi menyadari bahwa meskipun penampilan pihak lain agak biasa-biasa saja, sepasang mata itu halus dan dalam, seperti obsidian bening. Tentu saja, sepasang mata berair seperti itu lahir di wajah pucat dan kurus, yang membuat orang merasa sedikit menyesal. Su Yi berkata, 105 hari makanan dingin dan hujan, 24 angin perdagangan bunga, nama ini sangat bagus. Mata Ning Xiyu aneh, dan dia hanya memuji nama orang. Apakah karena mereka terlalu biasa? Rekan Taois Su, Anda sangat langsung. Hua Tradefeng juga tertegun sejenak, matanya cerah seperti air, dia tersenyum dan berkata, Tuan muda sangat terpuji, jika Anda siap, kita bisa mulai sekarang. Bagus. Su Yi mengangguk. Di pagi hari yang sama, Su Yi dan Hua Xinfeng duduk di belakang patung lampu merah dan pergi. Lautan awan itu luas. Ketika elang lampu merah terbang, sayap merahnya yang berapi-api menyebar beberapa kaki, duduk di atasnya, sangat stabil dan nyaman. Apakah putra Anda punya rencana untuk tindakan ini? Hua Tradefeng menyatukan kedua kakinya, tangan gioknya melingkari lututnya, dan duduk di sana miring, mata spiritualnya yang dalam menatap Su Yi. Pada saat ini, Su Yi sedang minum dengan labu anggur kulit hijau, mengenakan jubah hijau, acuh tak acuh dari debu, tampan dalam fitur wajah, dan Xiao Suksuan. Hua Tradefeng melihat dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia ingin melihat semua rahasia Su Yi. Dilihat seperti ini, orang lain akan merasa tidak nyaman, tetapi Su Yi tidak menyadarinya, dan berkata, mencari peluang dan hal-hal lain penuh dengan variabel, jadi lebih baik mengambil satu langkah pada satu waktu. Bagus. Hua Xinfeng setuju dengan itu, mengangguk dan berkata, Tuan muda sangat benar, tetapi ada banyak tuan yang pergi ke kedalaman Chaos Linghai kali ini, kebanyakan dari mereka adalah Biksu Yuandao, dan ada beberapa karakter kuat yang serupa seperti iblis jahat dan perampas tubuh. Dalam keadaan seperti itu, saya pikir kita mungkin dapat mengadopsi beberapa strategi ketika kita bertindak. Su Yi mendengus. Berkata, datang dan dengarkan. Majulah. Dia bertanya kepada Su Yi sambil tersenyum, Tuan muda, apa yang akan terjadi jika babi ini berpakaian seperti naga? Su Yi menyesap anggur dan berkata, ada jalan buntu. Angin perdagangan bunga berkata, ya, menurut saya, dalam operasi ini, putra paling cocok untuk bermain babi. Su Yi menyemburkan anggur dari bibirnya, memandang wanita pucat dan kurus itu, dan berkata, sengaja. Hua Tradefeng tertawa dan berkata, itu hanya contoh, jangan salahkan putranya, apalagi dengan kebijaksanaan putranya, bagaimana Anda tidak mengerti apa yang saya maksud. Ketika dia tertawa, bibirnya terbuka sedikit, sepasang pusaran buah pir yang dangkal muncul di pipinya, dan sepasang gigi harimau putih kristal menambahkan pesona yang menyenangkan. Su Yi secara alami tidak akan peduli dengan seorang wanita, dan berkata, maksudmu, biarkan aku berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Angin perdagangan bunga berkata, ya, putraku pernah menebas sekelompok dewa tanah dengan pedang di atas kota Yujing,
dan juga di depan sekte Wei Yuelun besar, pedang itu mengalahkan pedang pertama Wei besar Xiu Qiu Hengkong, terkenal kemakmurannya telah sejak lama tersebar di seluruh wilayah Dakin, dan dapat dikatakan dikenal di seluruh dunia. Dalam hal ini, jika anak berjalan dalam identitas aslinya, akan ada banyak gelombang di sepanjang jalan. Semua orang akan menganggap anak sebagai musuh dan menjadi sasaran kritik publik. Ketika mencari peluang, dia ditakdirkan untuk mengangkat banyak variabel. Tetapi jika Anda mengubah identitas Anda dan bertindak rendah hati, itu akan benar-benar berbeda. Berbicara tentang ini, mata Hua Tradefeng cerah dan antusias. Pertama, tidak ada yang akan takut pada kita dan menganggap kita sebagai musuh besar bagi peluang berdarah. Dan kedua, jika ada karakter yang tidak membuka matanya datang ke memprovokasi. Apa perbedaan antara anak ini dan mangsa yang dikirim ke pintu? Sui berkata, bagaimana perasaanku? Kamu sepertinya mengharapkan seseorang datang dan memprovokasimu. Hua Tradefeng tertawa, sepertinya tergores, dan berkata, lawan kita kali ini, ada beberapa karakter seperti penghuni liar, belum lagi yang lain, hanya yang lain para dewa tanah semuanya lebih kaya dari yang lain, tidak akan, bukankah indah jika mereka bisa mengambil kesempatan untuk memanen beberapa piala? Dalam hal ini, kami tidak akan menemukan peluang, setidaknya kami dapat menjamin bahwa kami tidak akan kembali dengan tangan kosong. Sudut alis dan matanya penuh dengan antisipasi, dan gambar tersebut menunjukkan apa yang disebut alis yang indah. Sui melihat dalam-dalam pada tetua agung dari Paviliun Agung Zhou Sifang dan berkata, saya akhirnya mengerti mengapa Biksu Hongji begitu takut padamu. Mengapa? Angin perdagangan bunga bingung. Terlalu berbahaya. Sui menghela nafas. Untuk cahaya kebenaran. Tapi di mata monster tua yang telah ditipu olehnya, orang ini adalah dewa tua yang jahat, tercela dan celaka. Ketika merampok iblis-iblis tua itu, orang ini akan selalu mengatakan sesuatu yang menyedihkan, saudaraku, dosamu terlalu berat, kamu harus mengeluarkan semua hartamu untuk menebus dosamu, jika tidak, kamu akan dihancurkan. Jika Anda dengan patuh menyerahkan harta itu, tidak apa-apa. Jika Anda menolak, Anda akan benar-benar menderita bencana. Namun, patut dipuji bahwa objek perampokan oleh Taoist Xingzhen memang burung hantu raksasa keji dari jalan jahat. Seperti sekarang, gaya Hua Tradefeng mirip dengan gaya Xingzhen Daojun. Namun, Xingzhen Daojun lebih tidak tahu malu dan jahat, dan dapat membuat beberapa iblis yang sangat kuat. Karakter kaisar semuanya dinonaktifkan. Singkatnya, Hua Tradefeng benar-benar berbeda dari wanita lain, berkulit tebal dan jahat. Tidak heran Biksu Hongji sangat berhati-hati ketika dia menyebutkannya. Menurutmu apa saranku, bocah itu? Angin perdagangan bunga bertanya. Sui bertanya langsung, bagaimana cara membagi rampasan? Hua Tradefeng tertegun sejenak, dia berpikir bahwa dengan kesombongan dan watak yang ditunjukkan Sui di masa lalu, dia akan sangat menjijikkan dan jijik untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia sudah mulai berdiskusi dengan dirinya sendiri tentang membagi rampasan. Tuan muda tidak mengecewakan saya. Hua Tradefeng juga menghela nafas dengan emosi, dengan rasa simpati yang besar, dan berkata, baiklah, saya bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan intelijen, putra bertanggung jawab atas tindakan itu, dan semua rampasan dibagi menjadi 28, bagaimana? Sui berkata dengan ringan, peluangnya bisa 28 poin, rampasannya harus 19 poin, Anda harus tahu bahwa dalam menghadapi kekuatan nyata, apa yang disebut informasi dan kecerdasan Anda tidak terlalu berguna. Hua Tradefeng merenung sejenak, dan kemudian dengan senang hati setuju, mengatakan, oke, ini adalah pertama kalinya bekerja sama dengan putranya, Paviliun Sifang akan menunjukkan ketulusan saya dan melakukannya seperti ini. Masalah itu selesai, dia tampak sangat bahagia, mengeluarkan sebotol anggur dari lengan bajunya, dan meminumnya dengan kepala terangkat, lebih heroik dan tanpa hambatan daripada pria. Temperamen seperti itu membuat Sui sangat menghargai. Sayangnya, tampilan ini agak terlalu biasa dan tidak sedap dipandang. 2 hari kemudian. Dakin, kota Dongfu. Di kejauhan, patung lampu merah mendarat beberapa mil jauhnya dari gerbang kota. Kembali.
Angin perdagangan bunga menepuk patung lampu merah, yang melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Tuan muda, di depan Anda adalah kota Kabupaten Dongfu, bersebelahan dengan Laut Cina Timur Dakin, yang merupakan tempat paling makmur di Dakin. Mulai dari kota ini, Anda dapat mencapai kekacauan dengan memasuki kedalaman timur Laut Cina sejauh 300 mil. Tepi Linghai. Hua Tradefeng menunjuk ke garis besar kota raksasa di kejauhan antara langit dan bumi, dan berkata, mari kita maju ke kota, mengumpulkan beberapa informasi, dan kemudian berangkat. Kamu mengaturnya. Suyi berkata dengan santai, dia selalu terlalu malas untuk peduli dengan hal-hal sepele ini. Mereka berdua berjalan menuju Kabupaten Dongfu. Dari kejauhan, Anda dapat melihat kota besar itu berguling-guling, seperti raksasa. Di seluruh dunia, debu merah di kota mengepul ke langit, dan gelombang suara yang bising dan hidup dapat terdengar dari jauh. Hah! Saat mendekati gerbang kota, Suyi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Kapal harta karun dibangun dengan paviliun, istana, paviliun, dan paviliun tepi sungai. Di dekat gerbang kota, ada keributan dan seruan. Kapal harta karun yang datang dari kehampaan, beristirahat di dunia sekuler ini, sulit untuk tidak menarik perhatian. Bahkan Suyi sedikit terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat kapal harta karun sejak reinkarnasinya. Ini juga berarti bahwa orang yang mengemudikan perahu ini pastilah seorang biksu yang telah menginjakkan kaki di jalan Yuandao, jika tidak, tidak mungkin bagi kerajaan untuk menggunakan harta seperti itu. Kapal harta karun itu ada di langit, membuat bayangan besar di tanah. Di mata para pejuang sekuler, pemandangan seperti itu tidak berbeda dengan perjalanan abadi, dan kejutan yang ditimbulkannya dapat dibayangkan. Ini adalah perahu Huayuelu, Suanyue Guan, yang terdiri dari 4 harta spiritual Yuandao, dan berada di tangan penatua Suanyue Guan Gu Qingdu, yang merupakan satu-satunya seperti dia hanya pembudidaya di dinasti Yuan yang dapat mengendalikan kapal harta seperti itu dengan mudah. Suyi melihat sekilas bahwa wanita ini memiliki beberapa ide tentang kapal Huayuelu. Segera, kapal harta karun memasuki Kabupaten Dongfu dan menghilang. Ngomong-ngomong, nak, hati-hati. Apa yang diingat Hua Xinfeng, berkata, Li Changning, Yu Xinglin, dan Yu Tianhong yang mati di tanganmu adalah para tetua dari pintu dalam kuil Suanyu, penerus inti kuil Suanyu, dan Chang Hong, penguasa kuil Suanyu. Murid sejati. Teman-teman. Menurut informasi yang kami tanyakan dari Paviliun Sifang, setelah kamu membunuh Yu Tianhong di puncak Gunung Jiuji, Chang Hong duduk selama 3 hari 3 malam, menulis di tanah dengan ujung jarinya sebuah kata. Suyi bertanya dengan rasa ingin tahu, kata yang mana? Mati. Mata Hua Xinfeng jernih dan dia berkata, dapat dilihat bahwa Suanyu Guanzu sangat membenci putranya. Jika ada kesempatan untuk membunuh putranya, dia tidak akan melewatkannya. Setelah jeda, dia melanjutkan, terlebih lagi, Yu Tianhong memiliki identitas lain, dia adalah adik dari Yu Yuandu, kepala klan Yu, klan pertama dari dinasti Qin. Yu Qingzi, yang mati di tanganmu, juga adik perempuan Yu Yuandu ini. Dan sejauh yang saya tahu, salah satu leluhur keluarga Yu juga akan berpartisipasi dalam operasi ini ke Chaos Linghai. Suyi setengah tersenyum tetapi menyela, apakah Anda mencoba menghasut saya untuk memperkosa kapal Huayuelu dari Suanyue Guan, atau untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Yu Clan? Harta rampasan perang. Suyi meliriknya dan berkata, saya tidak pernah suka mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, dan di masa depan, Anda sebaiknya tidak repot-repot menyemangati saya, jika saya mengetahui bahwa Anda menggunakan saya sebagai pisau, tetapi jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata-katanya hambar, tetapi Hua Xinfeng merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menahan senyumnya, menatap Suyi dengan mata cerah, dan berkata dengan serius, Tuan muda, jangan khawatir, saya masih memiliki ukuran ini. Tentu saja, jika mereka mengambil inisiatif untuk datang ke pintu, aku tidak keberatan memanennya. Berbicara, Suyi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju gerbang kota. Mata roh Flower Tradewin menyala, lalu dia terkikik dan mengejarnya. Dongfu Juncheng memang sangat makmur, dengan jalan yang membentang ke segala arah,
ramai dengan pejalan kaki, dan lalu lintasnya penuh dengan kembang api. Baru-baru ini, karena perubahan mendadak di kedalaman laut yang kacau, Kabupaten Dongfu menjadi lebih hidup dari sebelumnya, dan banyak wajah asing telah muncul. Seperti yang dikatakan Ning Siji di awal, perubahan mengejutkan yang terkait dengan Kuengxian Jianlou ini telah menarik perhatian para praktisi di seluruh dunia. Saya tidak tahu berapa banyak orang tirani yang bertekad untuk menang. Kota Kabupaten Dongfu adalah kota pesisir yang mengarah ke Laut Chaos Spirit. Datang. Perdagangan bunga Feng telah mengatur halaman kecil untuk istirahat. Su Yi tinggal di halaman kecil dan menunggu. Angin perdagangan bunga keluar untuk mengumpulkan berita. Baginya, seorang pria besar dari paviliun Sifang, dia memiliki banyak saluran intelijen yang tidak diketahui di tangannya. Itu adalah hari yang sama ketika Su Yi dan Hua Xinfeng tiba di Kabupaten Dongfu. Oh! Sinar perak muncul di langit di atas Kabupaten Dongfu. Dalam cahaya perak, sosok tinggi dan lurus terlihat samar-samar. Dia menginjak pedang perak panjang, bersinar dengan kecemerlangan ilahi, seperti manusia surgawi. Kemanapun orang ini lewat, paksaan yang luar biasa menyebar, begitu banyak orang di Kabupaten Dongfu terganggu. Beberapa orang biasa jatuh berlutut karena kaget dan bersujud, berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan yang abadi. Untuk beberapa prajurit, mereka terkejut dan menyadari bahwa itu adalah peri tanah. Ini Lin Yubei, kepala Istana Pedang Teratai Merah. Legenda mengatakan bahwa ilmu pedangnya mengejutkan, dan pada usia 30, dia telah berkultivasi sampai ke titik ini dia lengkap. 3 tahun yang lalu, dia memukul langit dengan pedang dan mengalahkan penguasa istana sebelumnya dari Istana Pedang Teratai Merah. Sejak itu, dia telah menjadi Raja Istana baru dan tuan rumah termuda sejak pendirian Istana Pedang Teratai Merah. Hiduplah seperti monster. Ada orang tua berbisik. Di Dakin, selain kuil Suanyu, kuil Sanglin, dan Donghua Jianzong, ada 6 rumah pedang utama. Rumah pedang Teratai Merah adalah salah satunya. Hei, jadi itu dia. Ada desas-desus di dunia bahwa Lin Yubei pernah memperoleh kekuatan warisan Kendo kuno yang lengkap. Sekarang sepertinya itu sangat mungkin benar. Seseorang gemetar. Faktanya, Lin Yubei memang sangat kuat dan cukup terkenal di Dakin. Pencapaiannya yang kuat telah sangat dipuji oleh banyak tetua Dewa Tanah. Bisakah bahasa Sang Luo dari Sekte Pedang Donghua tersedia? Dalam kehampaan, mata Lin Yubei dingin dan dingin, seolah-olah dia bisa menembus kehampaan. Lin Yubei, kamu kalah dariku dalam pertempuran Danau Suxia 3 bulan lalu, dan kamu berani datang kepadaku hari ini, apakah kamu benar-benar ingin mati? Suara dingin datang. Segera setelah itu, cahaya hitam melesat dari kota Kabupaten Dongfu dan berubah menjadi seorang wanita dengan gaun hitam. Ini benar-benar, bahasa Sang Luo, Sekte Pedang Donghua, dia juga ada di sini. Banyak yang berseru. Sekte Pedang Donghua adalah salah satu dari 3 kekuatan kultivasi utama di Dakin. Bahasa Sang Luo adalah murid langsung kepala sekolah Sekte Pedang Donghua, dengan bakat tinggi, memahkotai semua rekan Sekte Pedang Donghua selama 800 tahun, yang dikenal sebagai pertunjukan luar biasa Donghua, yang dikenal di seluruh dunia. Benih-benih Taoisme jarang terlihat dalam ribuan tahun. Ternyata 3 bulan lalu, Lin Yubei, kepala Istana Pedang Teratai Merah, kalah dari Sang Loyu. Ini berita besar. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit senior yang terkejut. Faktanya, di Kabupaten Dongfu saat ini, saya tidak tahu berapa banyak mata yang menatap 2 orang yang saling berhadapan di langit. Lin Yubei ujian kehabisan udara, mengancam. Sebaliknya, Sang Luo bahkan lebih baik. Dia mengenakan gaun kasa hitam, alisnya dingin, dan dia membawa pedang raksasa. Banyak orang menahan napas dan menonton dengan gugup. Apakah bahasa Lin Yubei atau Sang Luo, mereka semua masih sangat muda, mereka milik praktisi sejati, dan cahaya mereka cukup untuk membuat generasi praktisi yang lebih tua di Dakin menghela nafas. Jika bukan karena kepala sekolahmu yang memberimu pedang kuno Tianxi, bagaimana aku bisa kalah darimu? Lin Yu mendengus. Suara Sang Luo dingin dan tenang seperti air. Sungguh, kalau begitu aku benar-benar harus mempelajarinya. Mata Lin Yubei seperti kilat, dan cahaya perak di tubuhnya meroket, dan dia akan menembak.
Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang. Bahkan jika kita harus memutuskan hasilnya, ketika kita mencapai lautan roh kekacauan di masa depan, kita akan memiliki banyak peluang. Ditemani oleh suara, pelangi ilahi meledak ke udara, muncul tidak jauh dari Lin Yubei dan Sang Luoyu. Itu adalah Qin Dongsu Senior, tetua kedua dari Gunung Wolong, dari keluarga kerajaan Dakin. Keberadaan yang sesungguhnya di dinasti Yuan. Tak terduga. Seseorang gemetar. Keluarga kerajaan Zhou Agung memiliki naga tersembunyi yang bertanggung jawab, dan keluarga kerajaan besar Wei memiliki Sun Xianxi yang bertanggung jawab. Di Dakin, ada seorang pertapa Wolong duduk di kota. Singkatnya, Wolong Hermit adalah kekuatan spiritual dalam keluarga kekaisaran Qin. Di halaman kecil, Su Yi sedang berbaring di kursi rotan, dan indera spiritualnya menyapu ratusan kaki ke langit, memberikan pemandangan panorama dari apa yang terjadi di kejauhan. Apakah bakat bahasa Lin Yubei atau Sang Luo luar biasa? Di generasi muda Dazu, hampir tidak ada orang yang dapat menandinginya. Budidaya tetua kedua Gunung Wolong, Qin Dongsu, juga mengejutkan Su Yi. Hanya dari ketiga orang ini, Su Yi sangat menyadari bahwa latar belakang kekuatan kultivasi Dakin jauh dari sebanding antara Dazu dan Dawei. Terakhir, pertempuran tidak dimulai. Ada gangguan Qin Dongsu, Lin Yubei dan Sang Luoyu keduanya memiliki keraguan, mereka harus saling menjual wajah, dan segera meninggalkan satu sama lain. Su Yi juga menarik akal sehatnya, dan penuh emosi di hatinya. Dalam periode waktu baru-baru ini, pasti tidak ada kekurangan pembudidaya yang datang ke kota Kabupaten Dongfu ini. Namun, bagi Su Yi, adegan seperti itu membuatnya menantikan warisan yang ditinggalkan oleh kelompok Menara Pedang Abadi. Sangat menyenangkan bermain melawan lawan Anda. Saya hanya tidak tahu, berapa banyak orang yang bisa bertahan dalam aksi ini. Mungkin, tindakan ini kemungkinan besar akan menjadi kesempatan bagiku untuk menginjakkan kaki di jalur Yuandao. Hati Su Yi tergerak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.